menafsirkan Quran itu bukan untuk kepentingan sendiri. Karena itu kita perlu ada ulama berguru. Nah, jadi maksud kitab Allah dan sunnah Rasul ini harus dipahami dalam pengertian memahami melewati pendapat para ulama. Jangan engkau keluar daripadanya. Fa inna khatara khatir aw wajadal ilham fa'ridhu alal kitabi was sunnah. Jika suatu saat engkau mendapatkan bisikan di hatimu. Nah, ini kan penting nih. Bisikan-bisikan di hati ada atau ilham. Jangan gegabah engkau langsung ambil persangkaan. Tanyakan dulu. Kalau ada punya guru, tanyakan guru. Kalau kamu merasa pintar juga, kata saya, silahkan buka Quran atau hadis. Ngerti enggak? Oke lah, untuk Quran hadis paling tidak engkau mengenali dasar Al-Quran dan hadis, apa yang dilarang, yang dasar-dasar dari Quran, ya, dan hadis itu apa saja, dan apa yang diperintah dengan Quran hadis. Jika engkau tahu itu, kemarin dulu sudah membacakan kitab Takribul Usul, cara memahami Quran dan hadis secara umum. Kalau pingin itu juga. Tapi kita punya guru-guru banyak aja di kampung-kampung, tanyain mereka. Fa in wajadta fiha tahrim, jika engkau mengetahui itu adalah haram, misalnya ada ilham atau bisikan, merasa ada bisikan, minum aja whisky itu ada apa aja. Tidak haram aja. Mislu anna lahum bizina warriya, misalnya ilham itu membisiki atau mimpi biar berzina itu halal aja sebenarnya, Jar. Nih rahasianya lah, Jar. Lalu ada ayat Al-Quran wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Jadi yang diharamkan itu mendekati zina aja, Jar. Kalau berzinanya tidak apa-apa aja. Nah, misalnya kayak itu ada ilham nih. Tapi engkau tahu kan, ya larangan umum berzina itu dilarang. Tinggalkan fa'ridhu. Nah, ini maksud sidin. Wa muqalitah ahlul pasak, ahlal pusuki. Atau engkau tercampur dengan hal-hal yang bersifat fasik. Fasik itu kayak ini. Fasik itu artinya ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat disebut juga adalah perbuatan fasik. Selain fasik dalam fikih itu ada lagi namanya fasid. Kalau fasik itu jelas perbuatan maksiat, misalnya minum minuman keras, apalagi berzina, berjudi, itu jelas dah. Fasik jauhi aja, atau pindah dekat-dekat dengan apa? Dengan yang haram sudah jauhi aja. Main catur makruh aja hukumnya. Nah, makruh ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, haram tidak ada. Tapi pina ada bogor-ogor, tahu lo bogor-ogor? Bogor. Nah, pakai duit pina ada, nah pina berkejip-kejipan, nah aja. Nah, lain dah tuh, jauhi aja. Misalnya ilham mengatakan menyuruh seperti itu, jangan dekati. Wal pujur, nah sifat-sifat pujur itu sifat-sifat dosa lainnya. Dilarang tuh dalam agama aja. Mengatakan cih kepada orang tua, ini dalilnya. Fala taqul lahuma uffin, janganlah engkau katakan cih kepada orang tua. Itu yang dilarang, Jar. Kalau mau mukul orang tua boleh aja, Jar. Enggak ada dilarang, Jar. Misalnya, ini gara-gara cih biasa tadi inilah belajar sendiri tanpa guru. Wa ghairu jalika minal ma'asi, apapun juga fadfa'ahu anka, maka tinggalkan saja semua itu. Wahjuruhu wala taqbalahu, jangan engkau terima. Waqta bi anna syaitan, karena itu semuanya adalah setan, lil aini, itulah pengaruh setan pada dirimu. Wa in wajadta fiha ibahatun, jika engkau menerima ilham atau bisikan itu sifatnya boleh-boleh saja, hal-hal yang bersifat boleh dalam hukum. Kasyahwatil mubah, seperti syahwat yang mubah, minal akali, untuk minum, makan, wasyarab, minum, awil libasi, atau berpakaian baru, wan nikah, untuk nikah. Boleh, jangan aja bertambah istri lagi. Nah, misalnya bertambah istri lagi. Iya bilah pahjur aidon, tinggalkan juga itu. Hati-hati. Makan itu kan boleh aja. 4 kali makan sehari boleh tak? Boleh aja, tapi kebiasaan yang bagus itu adalah 3 kali kan. Jangan 4, mengkawat 3 kali. Tapi keadaan tertentu boleh aja. Pas orang berkawinan bipai makan kita. Jangan keliling kawinan hari Minggu 10 tempat perkawinan 10 kali makan. Wah. Itu kan mubah aja toh. Tapi hati-hati, jar saya pahjur.
Beristri, sudah punya istri, boleh jangan tambah lagi. Hati-hati, jangan tinggalkan kalau ada bisikan seperti itu menyuruh Anda kawin, tinggalkan dulu, jangan kawin-kawin ini dulu, hitung-hitung dulu, cukuplah duit kan dah. Ya lagu dulu lah, jangan sing kawin aja. Nang dibaca satu-satunya hadis an nikahu sunnati jar. Wah coba lo ini nikah itu sunnahku aja, jar palo ini kita kawin aja, urusan kawin aja terus nih pahala. Nah misalnya seperti itu, fahjur wala takbalhu, jangan engkau terima itu. Wa'lam annahu minal ilhamun nafsi wa syahwatiha wa qad amarta bi mukhalafatiha wa adawatiha. Jika semua itu haruslah engkau ketahui bahwasanya ilham pada diri itu sangat erat sekali nanti berkaitan dengan syahwat, yang berkaitan dengan syahwat-syahwat. Makan syahwat dak? Syahwat, minum syahwat, beristri bang syahwat juga, tambah istri syahwat juga lah. Maka perintah itu harus engkau tahan untuk menyalahinya. Wa illam tajid fil kitabi was sunnah tahrimuhu au ibahah, jika engkau lihat di situ tidak ada larangan dalam kitab atau justru itu terlarang, engkau memang jelas, tapi dalam hal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, tahan dulu. Karena kita bukan bicara soal halal saja. Sekarang adalah apakah keadaan-keadaan itu akan menghalangi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, zikir terpakailah zikir. Kalau sudah kita syahwat kita lakukan sungnyaan, pakailah zikir. Bisa sering kita lupa kepada Allah. Orang yang istrinya 2 atau 3 itu berat. Makanya dalam fikih disuruhnya jadi imam kadang-kadang lah, ya kah? Karena tanggung jawabnya berat. Mencari rezeki sana kemari bipeh. Habib Nina diistriakan umur 23 ikung. Habib ini kira-kira bib kayak apa bib? Di udarnya bipeh binian bipeh bib lah. Habibnya ada mau aja sidin. Artinya akhirnya mengurusi itu aja. Ya kah? Berzikir kepada Allah tidak bisa sempat lagi. Ya, pian istri 1 aja sudah kayak Pak, jual pentol ke sana kemari nah. Benjot semua sudah nah. Sampai sore hari apa aja istri. Ada karena tapi pekoleh jar ini jar sedikit jar. Nah, ini kan kasihan kan? Maka keadaan itu kita tidak semestinya dalam hidup itu bisa kita menahan diri kita. Itulah orang yang menjamin bahwa dia meletakkan Tuhan Allah ada di dalam hidupnya bagaimana. Jangan dianggap Tuhan itu tidak ada dalam hidupnya. Nah ini adalah eksistensi hu lah. Zikir hu kemarin, eksistensi hu itu di sisi Allah. Maksudnya ketika kita membuat pilihan-pilihan urusan duniawi kita, adakanlah Allah dalam pilihan itu juga. Bukan Juleha, Jubaidah, Siti Aminah saja yang dipersoalkan, yang dipilih-pilih, tapi juga ada Allah sebagai pilihan kita. Paham nggak Pak? Ketika kita mau berusaha, mau mengembangkan usaha kita, letakkan lagi satu persoalan, ilahiyah, ketuhanan Allah. Apakah kita akan menjadi bisa lebih dekat dengan Allah, atau justru kita lupa dengan Allah, atau makin jauh kita dengan Allah, atau tidak? Ini yang dipentingkan kata saya dalam hidup itu. Kira-kira bisa mengertilah. Masukkan itu, itulah tanda bahwa kita sudah meletakkan ruhani kita, izzatiyah pada ruhani kita, ada Allah di jiwa kita. Itulah makna syahadatain dalam urusan kita. Bukan sekedar syahadatain asyhadu alla ilaha illallah itu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu di ucapan mulut saja, tapi dia sudah hadir. Bukan sekedar di hati kita hudurnya syahadatain itu, tapi dia hadir dalam pilihan-pilihan hidup kita. Apakah perkara ini akan jauh kita dari Allah atau dekat kita dengan Allah? Subhanallah, mudah-mudahan dapat dimengerti. Inilah makna syahadatain dalam kehidupan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.